Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Mas Nahatin Duru dengan NPM B1A 019052 yang berkuliah di Universitas Bengkulu Fakultas Hukum Angkatan 2019. Saat ini saya ingin memenuhi tugas dari dosen saya oleh Bapak Ari Wiryadinata SHMH dengan tugas yaitu mereview sebuah jurnal tentang peraturan daerah ataupun yang berkaitan dengan peraturan daerah. Nah, saat ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Baik, jika teman-teman penasaran dengan apa yang akan saya review, silahkan mengikutinya dari awal sampai akhir. Selamat menyaksikan. Baik, adapun permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana implementasi pengguna kecerdasan buatan dalam pembentukan peraturan daerah. Nah, metode yang digunakan oleh peneliti yaitu metode yuridis normatif. Dalam konteks penelitian ini juga akan dilihat apakah pengguna kecerdasan buatan dalam proses pembentukan perda memiliki pijakan secara teoritis yang diutarakan para ahli maupun basis yuridis dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Nah, konsep kecerdasan buatan ini telah menjadi ide yang terus dieksplorasi dalam film fiksi ilmiah modern. Di Indonesia, bahwasannya hukum online telah meluncurkan platform LEA, yaitu Legal Intelligence Assistant, berteknologi AI diklaim sebagai chatbot hukum pertama di Indonesia yang bertujuan membantu masyarakat mendapat konten edukasi hukum, baik itu hukum perkawinan, hukum perceraian, hukum waris. Hal inilah yang akan menyebabkan hyper-regulation dengan tahun 2020. Ada sebanyak 677 undang-undang yang dimohonkan pengujiannya di Mahkamah Konstitusi, dan ada 265 diantaranya dikabulkan. Di dalam jurnal tersebut, dalam tabel 1, jumlah perkara pengujian undang-undang 2003 sampai 2020, perkara jumlah keterangan dalam proses yang lalu 699 diputuskan, 1307 amar putusan, kabul dan 265 ditolak, 472-nya tidak diterima, 414 tidak ditarik kembali, dan 124 gugur. Nah, 23 tidak berwenang. Ada 23 yang tidak berwenang. Nah, yang disinyalir oleh Richard Susskind sebagai persoalan bawaan negara hukum. Nah, keadaan disharmoni tersebut berujung pada pembatalan beberapa pasal dan keseluruhan peraturan perundang-undangan. Rekap rancangan undang-undang pada tanggal 20 April 2020, begitu pula halnya dengan 1765 peraturan daerah sebagai contoh undang-undang sejak Perkada Kabupaten Kota yang dicabut Mahkamah Konstitusi atau MK hadir sampai direvisi Menteri Dalam Negeri. 111 peraturan atau putusan Menteri Dalam Negeri yang dicabut atau direvisi oleh Menteri Dalam Negeri, dan 1267 peraturan daerah atau perkada kabupaten kota yang dicabut, kemudian direvisi gubernur. 9 pencabutan maupun revisi tersebut dikarenakan bertentangan dengan IBIT hukumonline.com. Nah, LEA ini atau chatbot hukum pertama Indonesia ini resmi diluncurkan, kata Paulus Wisnu Yudo Prakoso. Nah, kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini sebagai alat bantu proses penyusunan undang-undang dalam upaya menghadapi revolusi industri di Indonesia. Banyak produk hukum yang dihasilkan Dewan Perwakilan Rakyat maupun pemerintah tidak sinkron dengan peraturan lain, baik yang setara maupun yang lebih tinggi kedudukannya. Nantinya, jika teknologi kecerdasan buatan mampu berkembang pesat di Indonesia, maka jika meninjau teori hukum progresif, negara dan stakeholder hendaknya mendorong lahirnya perundangan yang baru yang berdasarkan pada keinginan menuju tujuan sosial yang dikehendaki masyarakat. Dalam artian tidak begitu saja pemerintah dan lembaga legislatif secara serta-merta membuat peraturan terkait kecerdasan buatan, namun aturan tersebut juga harus bersifat bottom up.
yaitu mendengar. Jadi dalam jurnal ini mengatakan bahwasannya tidak apa-apa jika seandainya Perda itu implementasi mengenai penggunaan kecerdasan buatan itu dalam pembentukan peraturan daerah itu fine-fine aja jika itu dilaksanakan, asal tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya. Kemudian itu juga sangat membantu di zaman era globalisasi sekarang. Nah, namun permintaannya di sini bahwasannya itu bukan hanya sebuah perintah, tetapi juga mampu mendengarkan. Jadi mungkin itulah yang bisa saya review dari jurnal mengenai tentang implementasi penggunaan kecerdasan buatan dalam pembentukan peraturan daerah. Cukup sekian dan terima kasih, dan mohon maaf jika ada kesalahan dan ketidaknyamanan selama saya mereview jurnal ini. Selamat malam.